perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjadikan setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati hari ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Menikmati hari ini dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami Tuhan lewat renungan firman Tuhan hari ini. Biar setiap kami boleh menerima rema yang baru untuk kami pakai di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah bukan kehidupan tanpa emosi, yang diambil dari Mazmur pasal 22. Pembacaan Alkitab kita setahun diambil dari Hakim-Hakim pasal 18 dan pasal 19. Saya harap Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan baca Mazmur 22 di ayat 2 sampai ayat 2, ayat 3, ayat 15 dan 16. Saya akan membacakannya. Ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Di ayat ke-15, seperti air aku tercurah
dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Bapak Ibu Saudara, emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subjektif. Segala perasaan yang timbul sebagai reaksi psikologis dan fisiologis disebut emosi. Jadi emosi bisa gembira, sedih, haru, marah, dan lain-lain. Nah, pernahkah saudara berpikir bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang serba serius, seakan tidak penuh emosi? Jika itu yang saudara bayangkan, maka bayangan saudara tersebut tidak alkitabiah. Jika saudara mempelajari kitab Mazmur, maka saudara akan menemukan berbagai emosi manusia di dalamnya. Semua emosi manusia telah diwakilkan di dalam kitab Mazmur. Salah satunya adalah apa yang tertulis di dalam Mazmur 22 ini. Judulnya adalah Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sebuah ungkapan emosi kesedihan, keterpisahan yang sangat dalam. Ucapan ini menjadi sangat bermakna ketika diucapkan oleh Yesus Kristus di atas salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Ketika dia harus menanggung seluruh hutang dosa, kutuk dosa, dan murka Allah di atas dirinya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jika kita bisa merenungkan kejadian ini, betapa emosi yang mendalam ketika Yesus menyerukan perkataan tersebut. Betapa kesedihannya, betapa kesepiannya. Ia ditinggalkan oleh Bapa di surga. Dia yang selalu terhubung dengan Sang Bapa. Kini dia harus menjalani kesendirian karena kutuk dosa telah membuatnya terpisah dari Bapa yang Maha Kudus. Dia harus mati menggantikan manusia yang harusnya mati karena upah dosa adalah maut. Tidak ada adegan yang lebih dipenuhi dengan emosi daripada pemandangan di Kalvari ini. Kristus berseru kepada Bapaknya saat dia menderita dan mati. Dan Bapa harus diam dan membiarkannya. Karena kasih dan keadilannya kepada manusia sedang dijalankan di atas salib. Salib mengundang kita untuk berseru kepada Bapa juga. Untuk berseru kepadanya ketika kita berada dalam kesesakan. Dan melalui salib kita memiliki seorang imam besar, perantara kita di sorga, yang telah menanggung semua emosi tersebut di atas salib, dan yang sangat mengerti emosi kita betapapun dalamnya. Sebab ia telah lebih dahulu mengalaminya. Dialah yang akan mempedulikan kita, mempedulikan saya dan saudara. Dan mendengar segala teriakan dan seruan kita kepadanya jika kita menyerukannya dengan iman. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
Sebaliknya, sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan tanpa emosi atau tanpa perasaan. Manusia adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan mengeluarkan berbagai emosi. Di dalam Kristus pun kita tetap menggunakan emosi dalam hubungan kita, baik dengan Kristus maupun dengan sesama. Setiap orang Kristen harusnya memiliki kesedihan yang sangat, karena kita memahami akan kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Kita akan merasa sedih akan saudara, teman kita yang masih hidup di dalam dosa. Sebaliknya, orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling bersuka cita karena telah mengalami anugerah Kristus yang disalibkan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kedewasaan orang percaya bukan karena hidupnya tidak memiliki emosi lagi, seperti yang dipahami oleh beberapa kepercayaan dengan jalan bertapa. Kedewasaan orang percaya bisa kita lihat dari bagaimana mereka mengekspresikan emosinya yang tepat dalam cara yang benar dan di waktu yang tepat. Ada waktu yang tepat untuk kesedihan. Ada waktu yang tepat untuk kegembiraan, kemarahan. Ada waktu yang tepat untuk ketakutan, kecemburuan, kebahagiaan. Ada waktu yang tepat untuk mengucap syukur, penyesalan, kesedihan, pertobatan, duka cita, dan sukacita. Kehidupan iman pun kaya dengan berbagai emosi. Namun, biarlah dalam segenap emosi yang kita alami, semuanya itu terjadi di dalam terang kasih Kristus. Segala emosi kita haruslah berdasarkan iman kita kepada Kristus. Kristuslah yang harus menjadi pusat dari emosi kita. Sebab segala sesuatu yang terjadi di luar Kristus itu adalah kedagingan. Dan kedagingan akan membawa kepada dosa dan kebinasaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini. Bahwa kami bebas melampiaskan emosi kami. Apa yang ada di dalam hati kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengerti segala emosi yang ada. Engkau tahu apa itu artinya gembira. Engkau tahu apa itu artinya mengucap syukur. Engkau tahu itu apa artinya sedih, kehilangan, kesendirian. Engkau tahu Tuhan. Sebab Engkau pun telah mengalaminya. Dan apa yang Engkau telah alami itu begitu dalam. Dan sebab itu kami pun bisa dengan leluasa meluapkan, mengutarakan segala sesuatu yang terjadi di dalam hati kami. Baik itu sedih, berat hati, kecewa, putus asa. Kami bisa meluapkannya kepada Tuhan. Dan Engkau Allah yang mau dengar. Kami bersyukur kami punya imam besar, perantara yang agung, Yesus Kristus, yang mengerti semuanya. Sebab itu ya Bapa, ini hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau terbuka di hadapan Engkau. Kami tahu di hadapan Engkau, Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Engkau tidak pernah menganggap sepele apa yang menjadi keluhan-keluhan kami. Dan Engkaulah yang mengerti, mempedulikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang juga datang dengan keberatan hati. Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau memeluk mereka. Engkau menjamah hati mereka. Engkau menjamah mereka. Dan biarlah mereka pun boleh dibangunkan kembali oleh karena kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bagi Tuhanlah segala hormat, puji dan syukur. Biar firman-Mu menjadi rema bagi kami. Di dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.